Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja di Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hosin SPDI, mahasiswa PPG mata pelajaran Fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan NIM 25001000963. Hari ini Selasa 3 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi Sholat Jumat pada kelas 7 Madrasah Sanawiyah Miftahul Huda, Keramat Agung, Bantaran, Probolinggo, Jawa Timur. Semoga diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua? Baik. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya silakan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Idris. Ya, Idris silakan untuk memimpin doa. Untuk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik, terima kasih. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah menghadapi semester akhir ya. Alhamdulillah, nilai semester akhir, semester ganjil kemarin lumayan memuaskan, namun ada banyak yang lebih ditingkatkan lagi hasilnya biar lebih bagus gitu ya. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang sholat Jumat. Sholat Jumat. Nah, apa kira-kira ada yang tahu sholat Jumat itu apa? Yang laki-laki apa kira-kira sholat Jumat itu? Sholat yang dilaksanakan pada Hari Jumat. Nah, untuk lebih memberikan pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang sholat Jumat, kita siapkan di sini video pembelajaran tentang sholat Jumat. Jadi harapannya nanti kalian memperhatikan
video yang saya tayangkan, kemudian nanti kalian menjabarkan kembali apa yang kalian lihat, apa yang kalian peroleh dari menonton video pembelajaran ini. Baik, untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang pelaksanaan sholat Jumat, itu saya siapkan di sini video pembelajaran tentang melaksanakan sholat Jumat. Masing-masing kelompok ini memperhatikan betul. Nanti saya harap ada kesimpulan-kesimpulan yang kalian bisa presentasikan nanti setiap kelompok untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini selalu diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran fikih. Jadi pada pertemuan kali ini kita bersama lagi pada mata pelajaran fikih, yaitu dengan judul atau dengan bab melaksanakan sholat Jumat. Pada pertemuan kali ini sebelum saya mulai, saya harap kepada semua untuk membuka bukunya masing-masing, yaitu buku LKS dan paketnya. Kemudian sebelum memasuki pelajarannya, saya mohon juga untuk tidak men-skip videonya ya, karena di sini banyak informasi penting yang nantinya akan adik-adik pelajari. Kemudian langsung saja ke Tujuan pembelajaran pelaksanaan sholat Jumat ini nanti diharapkan kalian dapat menganalisis kegiatan pembelajaran dari sholat Jumat ini, dapat menjelaskan apa itu pengertian sholat Jumat, kemudian syarat rukunnya nanti bisa diperhatikan dengan betul. Ini ada kompetensi dasar yang nantinya akan dicapai. Nah, ini yang diharapkan nantinya setelah belajar ini. Mengikuti ketaatan pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari utama tentang ketentuan sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, menganalisis keutamaan sholat Jumat, dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan hasil analisis tentang sholat Jumat. Langsung saja ke pembahasan intinya, yaitu di sini yang akan kita pelajari selama 1 jam ke depan, yaitu yang pertama mengenai pengertian sholat Jumat, kemudian yang kedua yaitu ketentuan sholat Jumat, dan yang ketiga syarat wajib sholat Jumat, kemudian yang keempat syarat sah sholat Jumat, kemudian yang kelima rukun sholat Jumat, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu sunnah sholat Jumat. Yaitu adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya di sini yang pertama kita membahas mengenai pengertian sholat Jumat. Jadi apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat dengan syarat dan ketentuan atau dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi seperti itu ya pengertian dari sholat Jumat. Jadi diingatkan lagi, misalnya sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setelah khutbah pada waktu zuhur, kemudian di hari Jumat dengan syarat dan rukun tertentu. Langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dalam melaksanakan sholat Jumat itu terdapat ketentuan-ketentuan yang harus kita capai. Ketentuan ini pertama saja, yang pertama kita harus memperhatikan syarat wajib sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memperhatikan juga syarat sah sholat Jumat. Kemudian yang ketiga kita harus memperhatikan rukun sholat Jumat, dan yang keempat kita juga harus tahu mengenai sunnah sholat Jumat itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya nanti kita akan membahas satu persatu mengenai
kemudian syarat apa saja, rukun serta sunnah dalam sholat Jumat tersebut. Langsung kita bahas selanjutnya ya. Terus kemudian di sini pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu apa saja? Yaitu yang pertama Islam, kemudian yang kedua balik, kemudian berakal, kemudian sehat, kemudian laki-laki. Nah, itu dicatat poin-poin pentingnya ya. Dicatat. Saya nanti minta presentasi dari masing-masing kelompok ini. Diwajibkan ya, karena sholat Jumat ini dikhususkan untuk orang Islam saja. Terus kemudian yang kedua di sini maksud balik, yaitu dia sudah dewasa ya, jadi tidak diwajibkan bagi anak kecil. Bedanya sholat baru dan sholat Jumatnya di sini ya. Jadi kalau sholat waktu itu anak kecil di situ diperbolehkan. Ya sama saja sebenarnya sama sholat Jumat, hanya saja tidak diwajibkan ya, tidak ditekankan karena untuk sholat Jumat itu sendiri dilaksanakan oleh orang dewasa. Terus kemudian yang ketiga yaitu berakal. Yang maksudnya berakal di sini ini ya bukan orang yang gila, karena apabila di situ terdapat kelainan jiwa pada seseorang tersebut, maka akan sangat mengganggu kehusuan dalam melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu sehat. Jadi di sini tidak diwajibkan, maksudnya di situ boleh diganti dengan sholat zuhur ya, maksudnya tidak wajib di sini. Jadi sehat di sini sehat jasmani maupun rohaninya. Jadi apabila seseorang di situ sakit ya, atau mungkin di situ fisiknya maupun rohaninya atau mungkin jiwanya di situ tidak diwajibkan, tetapi wajib menggantinya dengan sholat zuhur saja. Kemudian yang kelima yaitu laki-laki. Nah di sini perbedaan sholat fardu 5 waktu dengan sholat Jumat itu di sini ya. Kalau sholat fardu 5 waktu itu laki-laki dan perempuan itu diwajibkan. Tapi kalau sholat Jumat itu diwajibkan hanya untuk laki-laki saja yang sudah balik dan berakal sehat. Kemudian yang selanjutnya yaitu merdeka. Sudah merdeka di sini bukan hamba saya. Mungkin pada zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi yang namanya hamba, karena pada zaman sekarang itu sudah merdeka semuanya tanpa terkecuali. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di berbagai negara-negara yang ekonomi rendah di situ ya, mungkin masih terdapat hamba-hamba sahaya. Tapi ketika kita lihat ya di Indonesia mungkin kemungkinan sudah tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya. Jadi wajibnya hanya untuk orang yang merdeka. Orangnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah penduduk tetap. Maksud penduduk tetap di situ dia tidak dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan perjalanan, maksudnya seperti itu. Jadi apabila kita sedang melakukan perjalanan jarak jauh kemudian di hari Jumat, kita tidak diwajibkan. Sebelum saya lanjutkan video pembelajaran ini, saya sedikit menjelaskan kembali tentang syarat wajib sholat Jumat. Itu yang pertama Islam. Artinya kalau non Muslim, bukan orang Islam, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua balik. Balik itu tanda-tanda balik kalau untuk laki-laki apa? Mimpi basah. Sudah mengalami mimpi basah itu berarti sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu bukan berarti kalau anak kecil yang belum pernah mimpi basah tidak punya kewajiban atau tidak boleh sholat Jumat.
Jadi kita itu harus memulai belajar rajin sholat Jumat. Jadi adik-adik kita, saudara-saudara kita yang masih belum balik itu diajak untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu dalam rangka pembelajaran biar nanti ketika sudah dewasa, sudah sampai balik itu tidak malas untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian berakal ini berarti akalnya sehat, tidak dalam keadaan mabuk. Kalau akalnya itu tidak sehat, dia melantur kemana-mana nanti, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Orang yang tidak punya akal, orang tidak punya akal itu sama halnya dengan orang gila. Orang gila berarti tidak wajib sholat Jumat. Kemudian sehat ini sama, hampir sama persis dengan berakal. Namun sehat di sini mempunyai arti dua, sehat akal dan sehat fisik. Artinya kalau keadaan kita sedang sakit, misalkan sakit parah, tidak bisa jalan, maka itu boleh kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi kita harus menggantinya di kemudian hari setelah sembuh dengan melaksanakan sholat duhur. Kemudian selanjutnya harus laki-laki. Jadi orang perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat ini hanya untuk laki-laki. Boleh apa tidak kalau perempuan melaksanakan sholat Jumat? Hukumnya boleh. Ada sebagian di masjid-masjid kota-kota besar itu orang-orang perempuan juga melaksanakan sholat Jumat. Kalau orang perempuan melaksanakan sholat Jumat, berarti kewajiban sholat zuhurnya itu gugur kalau sudah melaksanakan sholat Jumat. Namun di tradisi di lingkungan sekitar kita, perempuan itu lebih baik, lebih bagus itu sholatnya di rumah saja dengan melaksanakan sholat duhur. Kemudian merdeka, sebagaimana penjelasan tadi bahwa orang yang merdeka itu adalah orang yang bebas. Bebas itu punya artian kalau dulu pada masa Rasulullah ada banyak hamba atau budak yang dapat diperjualbelikan. Itu kalau dulu, kalau masa sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Kemudian yang terakhir penduduk tetap. Penduduk tetap itu asli penduduk orang sini, bukan pendatang yang hanya sekali mampir saja dia sebagai tamu pada hari itu. Begitu. Jadi yang punya kewajiban orang yang sedang tidak dalam perjalanan. Artinya kalau orang sedang dalam perjalanan itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi diganti dengan sholat duhur. Bukan semerta-merta ketika kita sedang dalam perjalanan kemudian kita gugurkan kewajiban sholat Jumat kita. Tidak. Kita harus tetap menggantinya dengan sholat duhur. Paham ya? Silakan simak video berikutnya. Tangguhnya tersebut melaksanakan sholat Jumat itu sendiri ketika dalam perjalanan itu juga diperbolehkan. Hanya saja tidak diwajibkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Itu yang pertama, non muslim, kemudian gila, mungkin anak kecil, orang sakit parah, dan orang dalam perjalanan jauh. Itu adalah beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi ini kembaliannya yang tadi ya.
Dan di sini adalah orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait syarat sah sholat Jumat. Jadi syarat sah sholat Jumat di situ yang pertama diadakan di pemukiman atau tempat tinggal. Yang maksudnya di sini dia tidak dalam keadaan musafir, ya salah satunya seperti itu. Jadi dilaksanakan di suatu tempat di mana orang tersebut itu tinggal. Apabila orang tersebut itu tidak bermukim di situ, maksudnya dia dalam keadaan bepergian jauh, kemudian dia tinggal di tempat saudaranya atau baru sampai di tempat saudaranya yang jauh dari rumahnya, maka dia tidak diwajibkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu dilakukan secara berjamaah. Ya, salah satu sholat Jumat sesuai dengan artinya, yaitu Jumat itu berasal dari kata jamaah yang berisi artinya adalah berkumpul. Yang berkumpul katanya yaitu orang-orangnya. Jadi harus dilaksanakan atau dilakukan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga yaitu dikerjakan pada waktu duhur. Atau kecuali karena memang dalam ketentuannya sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu. Kemudian yang terakhir yaitu dilaksanakan setelah dua khutbah. Ini perbedaannya dengan sholat Id. Kalau sholat Id, baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik anak-anak sekalian, setelah kita menonton video pembelajaran tadi, saya minta kalian meresum apa yang telah kalian lihat barusan dalam video tadi. Sebelum itu saya bagi kelompok dulu. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ketuanya siapa ini? Kelompok 1 Mbak Ana. Kemudian kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 ketuanya siapa? Ketua kelompoknya Mbak Putri. Kemudian kelompok 3 Mas Revi, ketua kelompoknya ya. Baik, saya persilakan kalian untuk menulis kembali hasil resume dari apa yang telah kalian lihat di video pembelajaran tadi. Ditulis sambil didiskusikan di kelompoknya ya. Ditulis nanti dipresentasikan. Ada yang maju ke depan perwakilannya, cukup 3 orang saja mungkin. Maka disilakan didiskusikan dalam kelompoknya kira-kira apa saja tadi hasil dari pengamatan video yang telah selesai ditonton barusan. Silakan sambil diskusi.
Ada yang tulis satu orang ditulis kembali itu tidak ditulis kembali. Yang cepat yang cepat. Yang cepat silakan aku sambil diskusi dulu. Kemudian setelah menulisnya, tentukan siapa nanti yang akan mempresentasikan hasil dari resumenya. 3 orang ya ditentukan. Yang jelas ketua kelompok bersama 2 anggotanya. 2 orang. Jadi 3 orang dengan ketua kelompok. Baik, sudah selesai semua ya. Nah, selanjutnya kelompok 1 kami persilakan ketua bersama anggotanya untuk mempresentasikan hasil resumenya. Dipersilakan kelompok 1 maju 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Salat Jumat adalah salat 2 rakaat yang dilaksanakan sesudah Isya pada waktu zuhur di hari Jumat dengan syarat penentu tertentu. Sedangkan ketentuan salat Jumat adalah segala yang diberi 1. Syarat wajibnya salat Jumat. 2. Syarat sahnya salat Jumat. 3. Rukunnya salat Jumat. 4. Sunnah-sunnahnya salat Jumat. Yang dari saya berlakunya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Diskusi kelompoknya dari kelompok 1. Selanjutnya kami persilakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 3 orang, ketua bersama 2 anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rangkuman dari video ini. Syarat wajib salat Jumat adalah 4. Islam, orang yang muslim tidak wajib salat Jumat. 2. Bukan anak istri atau sudah pernah menikah. Silakan. Atau sehat secara akal dan tidak. 4. Sehat secara zahir dan batin. 5. Laki-laki. Orang perempuan yang wajib salat Jumat akan tetapi berkewajiban berkumpul. 6. Merdeka. Bukan seorang budak atau hamba perempuan. 7. Bukan orang yang musafir atau budaya yang buruk. Syarat dan salat Jumat adalah 1. Diadakan pengumuman begitu wajibnya akan menjadi 2. Dilakukan secara berjamaah. 3. Dikerjakan pada waktu tidur. 4. Dilaksanakan secara kewajiban. Sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 3. Kami persilakan kepada ketua kelompok beserta 2 anggotanya untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan rukun sholat Jumat dan sunat sholat Jumat. Rukun sholat Jumat itu ada 4. Pertama, orang yang berkhutbah. 2, jamaah. Adanya orang yang rukun sholat Jumat. 3, orang yang berkhutbah. 4, sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat dengan berjamaah. Sholat Jumat ada 7 bersama sebelum berangkat ke masjid. 2 ruku, menuntun ini dan berdoa kabur. Yang ketiga, memakai uang lainnya. 4, membaca doa sebelum pergi ke masjid. 5, bersegera berangkat ke masjid. 6, sholat tahlilan masjid. 7, menghentikan aktivitas ketika COVID naik mimbar. Yang dalam membantu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalian sudah bagus hasil presentasinya. Baik, dari beberapa penyampaian tadi sudah banyak. Ada yang saling mengisi dari kelompok 1 mengisi tentang definisi sholat Jumat dan ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Kemudian kelompok 2 tadi syarat wajib dan syarat sahnya sholat Jumat. Kelompok 3 tadi menjelaskan tentang rukun-rukun sholat Jumat dan sunnah-sunnah sholat Jumat. Nah, harapannya terutama khusus yang laki-laki ini dapat melaksanakan sholat Jumat dengan baik, dengan khusyuk di masjid-masjid terdekat di sekitar sekolah kita. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada hal yang cukup menarik dan itu merupakan fakta yang banyak terjadi. Kelompok 3 tadi menjelaskan tentang ketika khutbah atau ketika khotib naik ke mimbar itu dipersilakan untuk menghentikan semua kegiatan. Nah, yang saya lihat banyak terjadi di masjid-masjid, masih banyak, terutama ketika jamaahnya ini anak-anak. Ketika jamaahnya anak-anak, begitu khotib naik ke mimbar, itu di belakang masih ada banyak yang ngobrol, berbicara, bersenda gurau. Nah, itu sebagai pengetahuan kepada kalian, kemudian untuk memberikan langkah preventif, kalian yang tahu sudah, berarti ketika khotib naik ke mimbar harus sudah tidak ada kegiatan lagi, tidak ada senda gurau, tertawa, saling ngobrol, tidak ada. Nah, tugas siapa ini? Tugasnya kalian nanti ketika sholat Jumat ada temannya yang ngobrol, jangan ngobrol gitu, sudah naik ke mimbar. Tidak boleh. Dijelaskan di situ ketika khotib naik ke mimbar, kemudian ada yang berbicara, maka sholat Jumatnya sia-sia. Kalau sia-sia mending tidak usah sholat Jumat, Pak. Dia tambah parah. Tambah parah. Nah, kedepannya karena kalian sudah tahu, harapannya ketika ada teman, ada saudara kita yang kebetulan duduk dekat dengan kita, begitu
khotib naik ke mimbar itu ketika berbicara itu ditegur. Paham ya? Paham? Nah, alhamdulillah kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini selesai. Selanjutnya silakan buka LKS-nya. Ada teks sumatif bab 1 itu dikerjakan untuk minggu depan dari halaman 13 sampai halaman 14 itu dikerjakan di rumah. Lebih bagus lagi kalau dikerjakan secara kelompok sambil lalu diskusi. Bagus ya. Halaman 13 sampai halaman 14. Silakan cari kesempatan, gunakan kesempatan luang kalian untuk berdiskusi kelompok tentang tugas ini. Paham ya? Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita sehat semua dan diberi kelancaran dalam menerima pembelajaran. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fa'ina wa fa'ilana wa qarabatina nabi dina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah